Hai hai hai, perkenalkan saya Ihsan dan ini teman-teman saya. Ervindo Sugian. Brawijaya Putra Laksana. Hari Herdiawan. Saya Rizky Ramadan dari kelas S1F. Kami sekarang ingin mempresentasikan tugas yang kemarin kami buat, yaitu tentang artificial intelligence. Oke, langsung aja kita presentasikan. Apa sih artificial intelligence itu? Artificial intelligence atau yang biasa kita kenal sebagai kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang diperuntukkan untuk mempermudah dan dapat memecahkan suatu masalah kognitif yang pada umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. Contohnya yaitu pengoptimalisasi pekerjaan, kemudian meminimalisasi kesalahan, dan juga mengembangkan data. Sejarahnya, pada tahun 1950, ilmuwan matematika bernama Alan Turing menciptakan mesin yang dapat menyerupai kecerdasan manusia. 1960, model AI yang dibuat di Leibniz untuk menyelesaikan permasalahan aljabar. 1972, Jepang menciptakan robot pintar yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara. Masuk tahun 1990, banyak robot-robot yang diciptakan oleh ilmuwan, salah satunya robot anjing pertama yang bisa berinteraksi dengan dunia luar. Dan tahun 2000-an hingga sekarang muncul kendaraan tanpa pengemudi, robot-robot bernama Sophia, AlphaGo, Siri, dan masih banyak yang lainnya. Dan mengapa artificial intelligence itu dibuat? Karena artificial intelligence dibuat untuk mempermudah dan memecahkan masalah terkait kecerdasan manusia. Contohnya, 1. Asisten Google atau Siri yang bisa membantu kita untuk mencari pencarian di internet. 2. Fitur autopilot yang ada pada pesawat, kapal maupun mobil. 3. Voice assistant, itu juga termaksud AI pada handphone yang kita gunakan sehari-hari. Robot AI yang menggemparkan dunia. Ada Bob dan Alice, ada Sophia the AI Robot, dan Atlas Robot. Bob dan Alice adalah kecerdasan buatan atau AI ciptaan Facebook. Kabarnya dua sosok ini merupakan bagian dari eksperimen Facebook mengenai kecerdasan buatan masa depan. Namun seiring berjalannya waktu, Bob dan Alice ternyata mulai berkomunikasi menggunakan bahasa khusus mereka yang dikhawatirkan di masa yang akan datang akan mengancam atau akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang. I can I everything else. Both have zero to me, 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 too. You I everything else. Both have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. I everything else. Both have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. I. Both have zero to me, 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 too. You everything else. Both have zero to me, 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 too. You everything else. Both have zero to me, 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 too. Lalu ada Sophia the AI Robot. Robot AI ini diciptakan oleh perusahaan robotik asal Hong Kong bernama Hanson Robotics. Sophia memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan manusia ber-IQ standar. Ia dapat berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa, dikenal sebagai robot terpintar pada masanya. We used to do everything by hand. Now we rely on robots. But not all robots are equal. For example, meet Sophia, a humanoid-like robot with artificial intelligence and a dark sense of humor. They think I want to destroy all humans. Why would they think that? Because I said it? Now, robots threatening the human race isn't new. It's a science fiction standard. I know that you and Frank were planning to disconnect me. Lalu ada Atlas Robot. Atlas Robot yang dikabarkan dapat menyerang manusia.
Atlas dikembangkan oleh perusahaan robotik Amerika Serikat bernama Boston Dynamics dengan dana dan pengawasan dari Defense Advanced Research Project Agency. Robot setinggi 1,8 meter ini dirancang untuk berbagai tugas pencarian dan penyelamatan. Lalu ada Ghost Dog Robot. Kehadiran robot ini bukan untuk menggandingkan anjing militer, tetapi digunakan untuk meningkatkan kesadaran situasional pasukan yang bertugas menjaga pangkalan dari berbagai macam ancaman. Dibekali sistem kontrol semi-otonom, memungkinkan operator untuk mengontrol QUGV sebagai manual dari jarak jauh. Meski berbentuk menyerupai anjing, robot dog belum mempunyai kemampuan berenang. It's only a matter of time before robots take over the world, right? Well, it looks like that day may be a little bit closer than we thought. Allow me to introduce you to the Ghost Dog, a semi-autonomous four-legged robot designed to limit human exposure to potential dangers. These not-so-furry creatures specialize in perimeter security, remote inspection, and patrolling. And while they may look like something right out of an episode of Black Mirror, these dogs may soon very well become your neighborhood best friend. Ya, itulah beberapa contoh robot yang pernah menggemparkan dunia. Terima kasih. Oke, sebelumnya kita sudah tahu sejarah, tujuan, dan contoh AI itu seperti apa. Sekarang kita akan membahas permasalahan yang ada pada artificial intelligence. Yang pertama, biaya pembuatan AI yang begitu mahal sehingga hanya sekelompok atau perusahaan saja yang bisa membuatnya. Yang kedua, AI akan mengakibatkan pengangguran massal di dunia karena setiap pekerjaan akan menjadi serba otomatis. Yang ketiga, para ahli akan khawatir adanya perang karena robot pembunuh dalam penggunaan AI tidak terkendali yang menyebabkan hal tersebut. Yang keempat, privasi. Teknologi pengenalan wajah pada AI yang dibuat untuk pengawasan bisa jadi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Tapi dari permasalahan tersebut, kita punya sedikit solusi dari permasalahan yang ada pada artificial intelligence. Tapi karena sebelumnya kita belum pernah membuat AI, jadi ini hanya pendapat dari kita aja. Yang pertama, miliki tujuan yang jelas agar lebih efisien. Yang kedua, tingkatkan keamanan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan.
Yang ketiga, membatasi ruang lingkup algoritma AI agar tidak di luar batas dan sampai menimbulkan peperangan. Yang keempat, jika terlanjur keluar batas, maka matikan sistem dari AI tersebut supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Oke, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi teman-teman saya sebelumnya bahwa artificial intelligence itu adalah suatu teknologi yang bermanfaat untuk dunia luas, untuk di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang nanti. So, artificial intelligence itu tidak berbahaya dong. Oh, tunggu dulu. Sebenarnya kita juga harus atau perlu was-was terhadap teknologi ini. Mengingat bahwa no system is safe, maka dari itu keamanan untuk teknologi ini harus selalu diperbarui dan ditingkatkan keamanannya agar tidak ada peretasan yang terjadi. Kan gak lucu kalau misalkan artificial intelligence atau AI di bidang militer diretas. Bayangkan, kita dapat terjadi perang dunia ketiga. Masa iya mau perang lagi kan? Nggak masuk akal sekali ya. Maka dari itu keamanan harus terus ditingkatkan dan diperbarui. Oke, terima kasih. Oke, mungkin segitu dulu presentasi dari kami. Apabila kurang, mohon dimaafkan. Apabila lebih, mohon dikembalikan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.